Shalom, selamat sore ibu-ibu PWSter yang terkasih. Mari ibu-ibu kita memuji Tuhan di sore hari ini walaupun di rumah kita masing-masing. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya untuk beribadah. Dan terima kasih juga kepada Bapak Penatua Henrikano yang telah bersedia menyampaikan kebenaran Tuhan di sore hari ini. Mari ibu-ibu kita memuji Tuhan, segala puji syukur. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa kami ucapkan kepadamu di sore hari ini. Kami merasakan betapa besar cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami. Hingga di sore hari ini Tuhan, kami dapat beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Hadirlah Tuhan Engkau di tengah-tengah kami, dan buka hati dan pikiran kami, biar firman yang kami dengarkan itu ya Bapa menjadi bertumbuh, berbuah, dan dapat kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Begitu juga Tuhan hamba-Mu Bapak Penatua Henrikano terlebih dahulu Tuhan. Tolong Tuhan Engkau urapi, biar firman yang disampaikannya itu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih,
tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Shalom, selamat sore ibu-ibu Persekutuan Wanita Ester
Selamat bertemu kembali di dalam ibadah PW Esther pada sore hari ini. Dan saat ini kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kita mohon pertolongan Tuhan, mohon pimpinan Roh Kudus, sehingga kita dapat mengerti akan maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita lewat firman yang akan kita baca dan renungkan pada sore hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, pada sore hari ini Tuhan, kami dari Persekutuan Wanita Esther, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami menaikkan rasa syukur dan terima kasih kami ya Tuhan, karena sungguh Engkau Allah kami yang setia di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan, penyertaan dan perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami boleh ada hingga pada saat ini. Semuanya hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan Tuhan Yesus, saat ini kami juga mengucap syukur kami boleh beribadah kepada Tuhan di dalam ibadah persekutuan PW Esther. Dan saat ini kami mau membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu ya Bapa. Kami mohon pimpinan dan bimbingan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti akan maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami lewat firman-Mu. Dan Tuhan berikan kami kekuatan, kemampuan dan keteguhan hati untuk melakukan dan taat kepada kehendak-Mu, untuk melakukan dan taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya firman-Mu ya Tuhan sungguh-sungguh memberikan kekuatan di dalam hidup kami, memberikan berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan pelayanan firman Tuhan pada sore hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mau sambut firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar pertemuan kita pada ibadah sore hari ini di dalam ibadah PW Esther, yaitu kita baca dari kitab Galatia pasalnya yang keempat ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Perikop pembacaan kita tentang tak ada lagi perhambaan. Jadi saya tidak akan membacakan ayat ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11, tetapi saya hanya akan membaca ayat yang menjadi pokok renungan firman Tuhan kita pada sore hari ini, yaitu pada ayatnya yang ke-7. Galatia 4 ayatnya yang ke-7, demikian firman Tuhan. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi yang menjadi tema renungan kita pada sore hari ini, bahwa kita sebagai umat percaya, sebagai ahli waris. Ya. Kita tahu kalau ahli waris berarti kita menjadi pewaris dari Bapa kita. Jadi seluruh harta benda, kalau orang tua kita sudah tidak ada, itu menjadi warisan bagi kita anak-anak. Dan memang satu perkara yang memang acap kali menjadi biang permasalahan atau sumber pertengkaran, perpecahan dan sengketa dalam sebuah keluarga, ya tentang soal warisan. Ya kita tahu ya, kadang-kadang dalam pembagian warisan itu kadang-kadang pembagian tidak merata, itu menjadi konflik.
Kadang-kadang yang tua merasa dia lebih tua dan dia mau lebih banyak. Ya, jadi selalu membawa masalah dalam kehidupan keluarga. Bahkan kita sering melihat bahwa di dalam media, baik media televisi dan juga koran-koran, bagaimana ada orang yang sampai tega membunuh saudara kandungnya sendiri karena warisan. Jadi sebenarnya warisan itu adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Ya. Jadi sesungguhnya warisan itu adalah sesuatu yang baik. Jadi karena apa yang orang tua miliki diturunkan kepada anak-anaknya, sehingga anak-anak mendapatkan berkat dari orang tuanya. Namun yang menjadi banyak orang yang hidupnya hanya menanti dan mengandalkan warisan orang tua. Ini yang menjadi permasalahan. Sehingga warisan yang sebenarnya adalah sesuatu yang baik akhirnya menjadi sumber petaka di dalam keluarga. Jadi letaknya bukan, persoalannya bukan pada warisan itu, tetapi pada cara kita berpikir. Hanya memikirkan warisan, bahkan sampai menimbulkan sifat yang serakah. Maunya dia lebih banyak, lebih besar. Ya. Tetapi kita sebagai umat yang percaya, masuknya dari pembacaan firman Tuhan ini, warisan yang sejati itu bukan hanya harta yang berhubungan dengan kebendaan, ya, rumah atau tanah atau deposito, simpanan uang di bank. Tetapi firman Tuhan, warisan di sini maksudnya adalah bahwa kita sebagai orang tua mewariskan iman kepada anak-anak kita. Ya. Kalau kita baca dari ayat firman Tuhan dalam Amsal 13 ayat yang ke-22, ya, di dalam firman Tuhan Amsal 13 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Jadi warisan yang sejati adalah bagaimana kita sebagai orang tua menanamkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, sehingga anak-anak kita ini bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Musa, ya, di dalam kitab Ulangan, ya, bagaimana Allah sendiri berkata kepada bangsa Israel. Kalau kita baca dari Ulangan 11, ya, kita coba baca bersama Ulangan 11 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya mengajak ibu-ibu membaca kitab Ulangan 11 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Jadi firman Tuhan berkata bahwa kalau kita mewariskan kepada anak-anak kita
meninggalkan warisan anak-anak kita adalah menanamkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam firman Tuhan, dan mereka semakin menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Jadi inilah yang menjadi warisan yang sangat berharga bagi anak-anak kita. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi ayat firman Tuhan tadi dalam Ulangan 11 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21 mengajarkan kepada kita untuk kita mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Ini tidak hanya di rumah, tetapi waktu kita dalam perjalanan-perjalanan juga. Bahkan pada waktu kita mau tidur di rumah, bahkan kita bercerita tentang firman Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan kepada anak-anak kita, untuk agar anak-anak kita senantiasa hidup di dalam Tuhan, mengenal Tuhan lebih dekat, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka, supaya anak-anak ini panjang umur. Ya, janji Tuhan supaya kita dan anak-anak kita panjang umur. Ini janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi di dalam bacaan hari ini dijelaskan bahwa sebagai umat yang percaya, sebagai orang Kristen, kita sebenarnya sudah terbebas dari perhambaan. Jadi kita sudah menjadi anak, sudah diangkat menjadi anak karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menebus hidup kita di kayu salib di Bukit Golgota, sehingga kita sudah terbebas dari dosa-dosa. Kita sudah bebas dari perhambaan, sehingga kita sudah diangkat menjadi anaknya, sehingga kita juga mewarisi sebagai ahli-ahli waris dari Allah. Sebagaimana juga firman Tuhan yang kita baca dari Roma 8 ayat yang ke-17, saya mengundang ibu-ibu, mari kita membaca firman Tuhan dari Roma 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa kita berhak menerima janji-janji Allah. Ya, kalau kita baca di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, kita lihat begitu banyak janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Janji pemeliharaan Tuhan, janji bagaimana kita diberikan sukacita, damai, sejahtera senantiasa di dalam kehidupan kita. Janji bahwa kita akan mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan hidup kita, asal kita sungguh-sungguh hidup mengandalkan Dia, berharap sepenuhnya kepada Dia, dan juga kita taat melakukan kehendak-Nya, taat melakukan firman-Nya. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita juga sebagai orang tua di dunia ini, Bapa dan Ibu saja sudah berpikir bagaimana kita menyiapkan warisan bagi yang diberikan kepada anak-anak kita. Itu kita sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu di dunia ini. Apalagi Bapa kita yang penuh kasih, yang di sorga. Dia selalu menyediakan yang terbaik buat kita.
warisan yang Bapa sediakan bagi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu pertama, warisan kerajaan surga. Bapak ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maaf, ada orang yang suka mengatakan janji-janji, tetapi sulit sekali menepatinya. Harus diakui bahwa memang di dunia ini penuh dengan janji-janji palsu. Janji yang tidak pernah digenapi, janji yang diingkari. Harus diakui bahwa dunia ini memang tidak pernah menjanjikan hal-hal yang tepat, selalu hanya sekedar janji saja. Tetapi namun Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji dan memberikan kepastian dalam janjinya. Tuhan kita bukan Tuhan yang suka janji-janji palsu, suka mengingkari janjinya. Kita bisa baca yang sering selalu saya sampaikan di dalam menyampaikan firman Tuhan, bahwa Tuhan kita itu mempunyai janji ya dan amin. Dia tidak pernah mengingkari janjinya di dalam kehidupan kita. Itu kita bisa baca dari Bilangan 23 ayat 19. Saya mengajak ibu-ibu untuk membaca Bilangan 23 ayat 19. Mari kita buka Bilangan 23 ayat 19. Kita membaca firman Tuhan di dalam Bilangan 23 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman, tidak menepatinya? Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau dia berbicara dan tidak menepatinya? Jadi Tuhan tidak pernah berjanji yang kosong. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Janji Tuhan adalah ya dan amin di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan bahwa di dalam, kalau kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3, di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, janji Tuhan di dalam kehidupan kita bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi janji firman Tuhan kepada kita sebagai umat yang percaya, bahwa di mana Tuhan berada, kita juga berada di situ. Tuhan berada di sorga, Tuhan tidak berada di neraka. Iblis yang berada di neraka, tapi Tuhan berada di sorga. Kalau janji Tuhan di mana tempat aku berada, di situ pun kamu berada, berarti kita juga adalah pewaris-pewaris dari sorga. Jadi sorga adalah sebuah kepastian bagi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang membuat pengharapan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa surga suatu kepastian di dalam kehidupan kita. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Janji yang kedua
yaitu Tuhan akan memberikan kepada kita kemenangan, bukan kekalahan. Tuhan, jadi di dunia ini banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bahkan iblis tidak pernah berhenti mencari cara untuk menghancurkan hidup kita sebagai orang percaya. Tetapi kita tidak perlu takut, karena di dalam kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan membawa kita kepada kemenangan. Menang atas setiap persoalan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Menang atas setiap godaan-godaan iblis di dalam kehidupan kita yang ingin menghancurkan hidup kita, iman kita. Jadi firman Tuhan juga di dalam Korintus 2 ayat 14 mengatakan, syukur bagi Allah di dalam Kristus yang selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Jadi Tuhan selalu menguatkan kita, memberikan kita kekuatan, sehingga kita tetap menjadi pemenang di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Persoalan-persoalan apapun yang kita hadapi, tantangan-tantangan apapun yang kita hadapi, godaan-godaan apapun yang kita hadapi, yang ingin menjauhkan kita dari Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Janji firman Tuhan yang ketiga, yaitu kita sebagai pewaris-pewaris akan menerima berkat dari Tuhan. Ya. Tuhan tahu semua kebutuhan hidup kita. Jadi janji Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 10b. Yohanes 10 ayat yang ke-10b, demikian firman Tuhan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini janji Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan kita hidup dan memberikan kita hidup dalam kelimpahan sukacita, ya, kelimpahan damai sejahtera. Walaupun di tengah-tengah pergumulan tantangan yang kita hadapi, kita tetap kuat. Kita tetap diberikan kekuatan dan sukacita, damai sejahtera dalam menghadapi setiap tantangan pergumulan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Kita akan selalu dicukupkan kebutuhan hidup kita. Sebagaimana kita sering membaca doa Bapa kami, bahwa Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita setiap hari. Ini janji Tuhan dalam kehidupan kita. Juga kalau kita baca di dalam Filipi 4 ayat 19, ya, firman Tuhan, janji firman Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jadi Allahku akan memenuhi keperluanmu, segala keperluanmu, ya, menurut kekayaan. Allah kita yang maha kaya, yang memiliki langit dan bumi, alam semesta ini. Dia menjamin hidup kita, bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Karena kita adalah ahli-ahli waris dari Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Seperti yang kita baca dalam firman Tuhan, Efesus 1 ayat 3, karena kita adalah ahli waris Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Inilah yang memberikan kita pengharapan, bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita terus mengandalkan Dia, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh taat melakukan kehendak Tuhan, taat melakukan firman Tuhan, janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita akan digenapi. Kiranya firman Tuhan
pada sore hari ini boleh menjadi kekuatan dan membangkitkan pengharapan kita sebagai umat yang percaya untuk tetap setia kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan, tetap taat kepada firman-Nya, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada ibu-ibu, memberikan terus membangkitkan pengharapan kepada ibu-ibu, dan memberkati kehidupan ibu-ibu dan keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu lewat firman-Mu kepada seluruh ibu-ibu Persekutuan Wanita Ester di dalam ibadah pada sore hari ini. Tuhan, kiranya firman-Mu sungguh-sungguh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu yang percaya kepada-Mu, bahwa sebagai ahli-ahli waris dari janji-janji-Mu ya Tuhan di dalam firman-Mu, kami mempunyai pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Kami mempunyai jaminan di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu ya Tuhan, bahwa Engkaulah Allah kami yang memberkati kami, melindungi kami, menyertai kami senantiasa, melindungi kami, memberkati hidup kami, mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kuatkan kami Tuhan Yesus, kuatkan kami seluruh ibu-ibu, berkati ibu-ibu juga di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan memberkati anak-anak, memberkati masa depan anak-anak. Tuhan memberikan masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang gilang gemilang bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami Maha Besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk merespon kebenaran firman Tuhan, mari ibu-ibu kita memuji Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Allahku. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu Allahku,
sehingga kau berikan Yesus padaku, supaya aku. Ibu-ibu yang terkasih, tiba saatnya kita masuk di dalam doa syafaat, dilanjutkan dengan doa Bapa kami yang disampaikan oleh Bapak Penatua Hendrikano. Ibu-ibu PW Esther yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita menyerahkan syafaat kita pada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada sore hari ini ya Tuhan, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau menyerahkan syafaat kami ke hadapan-Mu. Kami mau berdoa untuk persekutuan wanita Esther ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan terus menyertai, memelihara dan melindungi persekutuan wanita Esther ya Tuhan. Di dalam seluruh aktivitas dan pelayanan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, pakai persekutuan wanita Esther ini Tuhan, sehingga sungguh-sungguh persekutuan ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi pelayanan pekerjaan-Mu ya Bapa, di tengah-tengah jemaat-Mu di GKI Petra Pondok Pucung. Kami mohon semuanya ini kepada Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati seluruh pengurus, baik koordinator, ketua, sampai kepada seksi-seksi. Tuhan terus memberkati mereka. Berikan mereka senantiasa kesehatian di dalam melayani pekerjaan-Mu ya Bapa, di dalam persekutuan wanita Esther. Tuhan berikan mereka senantiasa saling mengasihi, saling rukun, saling menghormati satu terhadap yang lain. Begitu juga Tuhan pakai seluruh pengurus untuk menjadi saksi-Mu yang hidup, menjadi garam dan terang, dan menjadi berkat bagi seluruh ibu-ibu PW Esther ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh ibu-ibu PW Esther, Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan Yesus berikan kesatian dan kerukunan, saling mengasihi, saling menghormati satu terhadap yang lain, agar seluruh ibu-ibu ya Tuhan senantiasa hidup di dalam kasih dan pemeliharaan-Mu ya Bapa. Tuhan tolong seluruh ibu-ibu ya Tuhan dalam segala pergumulan mereka, baik di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam membina kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan terus memberkati mereka. Tuhan Yesus berikan mereka juga hikmat dan kemampuan di dalam menata kehidupan rumah tangga, di dalam juga membina anak-anak. Tuhan juga tolong berkati seluruh ibu-ibu. Tuhan Yesus senantiasa memberikan mereka juga sukacita, damai, sejahtera di dalam hati dan kehidupan mereka ya Tuhan. Juga dalam segala pergumulan mereka ya Tuhan, baik di dalam kehidupan keluarga, ekonomi rumah tangga. Tuhan juga tolong ya Tuhan Yesus. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami ya Tuhan. Engkaulah satu-satunya andalan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan terus menolong, menjawab setiap doa-doa dari seluruh ibu-ibu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan mereka, menguatkan dan memberikan mereka senantiasa pengharapan di dalam Engkau ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih agar mereka terus hidup mengandalkan Tuhan Yesus, berharap sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk ibu-ibu yang sakit. Tuhan Yesus tolong ya Tuhan. Tuhan Yesus juga pulihkan kesehatan mereka. Tuhan jamah tubuh mereka. Tuhan Yesus angkat segala sakit penyakit yang mereka alami ya Tuhan. Dan Tuhan sembuhkan dan pulihkan kesehatan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Yang lemah iman, Tuhan terus memberikan kekuatan, iman dan ketabahan, terus membangkitkan pengharapan mereka ya Tuhan, dan berikan mereka juga semangat untuk terus
ikut ambil bagian di dalam kegiatan-kegiatan persekutuan wanita Ester ya Tuhan. Tuhan kuatkan dan teguhkan iman mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa pada saat ini Tuhan. Bapa, kami berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati pemimpin-pemimpin kami, baik presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh jajaran sampai kepada jajaran yang terendah. Tuhan memberkati. Berikan mereka senantiasa ya Bapa menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang senantiasa mau mengabdi kepada kehidupan bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan juga kemampuan kepada pemerintah kami untuk mengatasi segala permasalahan bangsa ya Tuhan Yesus. Baik masalah ekonomi, masalah wabah pandemi yang saat ini sedang melanda dunia, juga masalah radikalisme, intoleransi, bencana alam. Tuhan juga tolong mereka ya Tuhan. Berikan mereka hikmat dan kemampuan agar mereka dapat memberikan kebijaksanaan yang sungguh-sungguh dapat membawa kepada ketentraman dan juga membawa kepada ketenangan bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berkati ekonomi bangsa Indonesia ya Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan Yesus, segala kebutuhan-kebutuhan bagi kehidupan rumah tangga tiap-tiap rakyat Indonesia Tuhan cukupkan ya Tuhan Yesus, agar rakyat Indonesia tetap ada di dalam berkat Tuhan. Mereka tetap mendapatkan kecukupan ya Tuhan dalam segala kebutuhan mereka ya Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan, sehingga ekonomi Indonesia cepat bangkit dari resesi ekonomi ya Bapa. Kami mohon semuanya ini kepada Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember nanti. Tuhan terus memberkati. Tuhan Yesus juga tolong ya Tuhan Yesus agar pada saat pilkada semua daerah tetap berada dalam keadaan ketenangan, berada dalam keadaan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan Yesus, tidak ada kekacauan ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati seluruh aparat, juga TNI dan Polri. Tuhan berkati agar mereka terus menjaga keamanan ya Tuhan, sehingga membawa ketentraman bagi seluruh rakyat ya Tuhan di dalam melaksanakan pemilihan pilkada ya Tuhan tahun 2020. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk kesembuhan dari pasien COVID-19. Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus angkat segala sakit penyakit mereka ya Tuhan. Tuhan pulihkan dan sembuhkan ya Tuhan Yesus. Sehingga ada banyak juga kesembuhan yang terjadi bagi mereka yang terpapar pasien COVID-19 ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para perawat, dokter maupun suster, dan juga relawan-relawan juga. Tuhan berkati mereka semua ya Tuhan. Tuhan lindungi juga mereka semua agar mereka juga tidak terpapar ya Tuhan oleh
pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, sehingga mereka juga tetap melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan mereka dengan maksimal ya Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan Yesus. Begitu juga keluarga mereka juga Tuhan kuatkan mereka, lindungi juga keluarga mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, halau segala wabah-wabah penyakit virus corona ya Tuhan dari negara dan bangsa kami Indonesia ya Tuhan Yesus. Kami mohon semuanya ini kepada Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang maha besar. Ampuni segala salah dan dosa-dosa kami ya Tuhan yang banyak kali kami perbuat melawan kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, serta kami berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang berada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhanlah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita di penghujung ibadah kita mau menerima doa berkat. Sebelum kita menerima doa berkat, terlebih dahulu kita memuji Tuhan, Dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya,
Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah persekutuan PW Esther pada sore hari ini dengan doa berkat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.